Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, zinatun wahidah tuhbit amala sab'ina sana. Kata Nabi, satu kali zina itu adalah menghancurkan pekerjaan ibadah kita selama 70 tahun. Subhanallah. Habis Pak, sholat kita hancur, puasa kita hancur, tadarus Al-Quran kita hancur, zikir kita hancur, semua hancur. Oleh karenanya, untuk kaum laki-laki yang dimasuki oleh perbuatan maksiat dan dosa ada 8 lubang. Jadi di antara badan kita itu ada tidak lubang yang membatalkan, menghancurkan nilai-nilai ibadah. Kalau wanita ibu-ibu ada 9 lubang yang dimasuki oleh maksiat dan menghancurkan nilai-nilai ibadah. Yang pertama, lubang laki-laki, 2 mata. Ini 2 mata ini bisa menghancurkan nilai-nilai ibadah kita. Kenapa? Sebab dua mata itu sering melihat maksiat di mana kita berangkat jalan maupun dalam perjalanan dan maupun di pasar dan di mana-mana. Inilah yang membatalkan ibadah puasa kita. Maka kalau mata kita melihat suatu maksiat atau perempuan yang cantik, tolong ditundukin kepalanya, matanya. Ya. Jangan dilihatin. Kenapa? Kalau dilihatin itu adalah ini mata bisa mengisap, bisa menyedot, bisa menyetrum perhatian seorang wanita yang cantik, sehingga masuklah dalam hati kita. Hati kita ini adalah pabriknya maksiat. Yang kedua adalah kuping kita. Lalu dua lubang kuping kita, artinya tidak boleh mendengar suara-suara omongan yang buruk. Apalagi bulan suci Ramadan begini, tidak boleh mendengar suara yang buruk. Ya. Apabila terdengar suara yang buruk atau tetangga kita main ngobrolin orang, ya, namimah, ghibah, ya kan? Kita tetangga, oh dia mau punya mobil baru, punya motor baru, ya, waduh apa lagi nya, bapak, itu tangga kita punya mobil baru tuh. Kok sejak dari zaman Nippon kita masih jalan kaki aja, beli mobil pak. Akhirnya ibu-ibu meres suaminya. Ya, kalau kelapa diperes keluar santan pak, tapi kalau suami diperes keluar tai bisa. Makanya ibu jangan sering-sering nanggak ke rumah tangga, ya. Jangan suka nanggak di rumah tetangga. Itu nanti mengeluarkan omongan yang buruk, ya. Itulah batalnya ibadah puasa kita. Kemudian mulut kita. Mulut kita ini kalau bicara yang buruk-buruk, khususnya menyinggung saudara, menyinggung tetangga, menyinggung kadang-kadang ngomongin orang tua, nauzubillah. Makanya hifdzil lisan min gobihil kalam, jaga lidah kita yang sebaik-baiknya. Dari apa? Dari omongan yang buruk, ya. Maka kalau kita sering banyak naga, biasanya ibu-ibu suka naga nih ya. Kalau kita sering naga, maka muarkan kata-kata kalimat yang buruk. Itulah yang membatalkan ibadah kita. Kemudian 2 lubang hidung kita. 2 lubang hidung kita itu juga membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Kadang-kadang nyium istri orang, nyium perawan orang, nyium janda, itu membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian yang ke-8 adalah lubang pantat kita. Ya, lubang pantat kita itu juga termasuk maksiat, termasuk membatalkan ibadah puasa. Jangan coba-coba Bapak kentut di dalam air. Ya, kalau kentut di luar air kan begitu. Tapi kalau kentut di dalam air blebek, itu juga pun bisa membatalkan ibadah puasa.
Jadi di antara lubang-lubang yang ada di anggota badan kita itu adalah membatalkan ibadah puasa. Kemudian di kalangan ibu juga pun sama, ya kan? Melihat laki-laki yang cantik, ganteng, ya seperti umpama kiai ganteng banget nih, pasti ibu demendah, ya kan? Itu juga membatalkan ibadah puasa dan juga dimasukkan oleh maksiat. Yang kedua, kuping ibu mendengar suara omongan-omongan dari tetangga, ya ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin saudara, ngomongin suami, ya kan? Apa kata dia? Padahal sebulan sekali dikasih 2 juta untuk uang belanja. Tapi dia ngomong sama tetangganya, ya saya dikasih uang belanja sama suami saya setiap hari cuma goceng. Astagfirullah. Itu sangat besar dosanya. Ya? Makanya itu dikatakan jagalah lidah daripada omongan yang buruk, ya kan? Kemudian yang kedua adalah 2 kuping. Jadi tidak boleh mendengar suara apa-apa. Enggak boleh itu. Ya, dilarang. Ya. Makanya silakan ibu keluar kemana saja, tapi sekedar keperluan. Setelah keperluan pulang. Umpama ibu ke warung tujuan beli apa nih? Udah selesai beli pulang ke rumah. Ya, ibu ke pasar beli apa nih? Selesai beli udah pulang. Jangan ngobrol di mana. Kadang-kadang mampir di jalan ngobrol. Hampir di rumah tetangga ngobrol. Jangan, nggak boleh ya. Kemudian adalah mulut. Nah, ini mulut wajib hukumnya. Karena ini adalah fardu ain. Hafizul lisan fardu ain. Ya, menjaga lidah itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya fardu individu yang kita jaga, fardu individu kepentingan kita sendiri. Ya. Kemudian 2 hidung mata, 2 hidung kita itu juga pun tidak boleh, ya kan, dibuat maksiat. Dan kemudian yang ke-8 lubang ibu adalah pantat nih. Pantat ini juga lubang maksiat juga. Ya, umpamanya buat ngentutin orang, ya itu nggak boleh, itu dosa besar. Kadang-kadang depan kayak kentut pret aja, itu nggak boleh, itu dosa besar, nggak boleh. Ya. Depan tetangga kentut pret aja, itu nggak boleh, itu dosa besar, ya kan? Kalau ibu kentut sendiri sedap. Kalau ibu nyium kentut sendiri sedap, ibu bilang kayak nyium durian. Tapi yang sebelah kita ini, dia buat pakai tikus, nggak boleh, itu dosa besar, ya. Yang ke-9 lubang ibu, nah ini yang bahaya nih, ini yang bahaya nih, lubang depan nih, ya. Lubang depan ini namanya lubang tikus, apa aja masuk, tikus masuk, codot masuk, cecurut masuk, ya, belut masuk, lubang muak masuk, gabus masuk, lele dumbo masuk. Ini yang dikatakan kata Nabi, zinatun wahidah tuhbit amala sabina sana. 1 kali zina ini lubang tikus ibu, maka menghancurkan 70 tahun pekerjaan ibu. Enggak ada apa-apanya, habis semua. Sayang bu, kalau kita ibadah dari umur 9 tahun, yang sudah kewajiban sholat, pas sudah tua, ibu hancurkan dengan perbuatan ibu sendiri, ini sangat sayang sekali. Oleh karenanya, bulan puasa Ramadan ini jagalah aktivitas ibadah ibu, jangan sampai dibatalkan yang 9 lubang itu. Bagi laki-laki jangan sampai dibatalkan ibadah puasanya yang 8 lubang itu. Semua sumbernya dari jasmani kita, lubang kita yang ada di badan kita. Oleh karenanya larang La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Larangan Tuhan mengandung arti yang dalam kalau mengerti, baik di badan maupun hati. Puji siridiki pasti terbukti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selamat diri dari bahaya, baik akhirat maupun dunia, atau ganjaran orang setia.
kepada Allah Tuhan yang kaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sungguhlah ini janji ilahi untuk balasan di hari nanti bagi siapa dipengaruhi hawa dan syaitan dan tak terbakti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi